Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Adam. Di video ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat. Aplikasi ini merupakan aplikasi pengelolaan stok barang atau inventory. Dari hasil studi pustaka yang saya lakukan, saya menemukan bahwa pada hasil penelitian sebelumnya, aplikasi yang dibuat masih berdiri sendiri atau belum dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada. Dan belum ada sistem yang mengelola stok barang berdasarkan varian barang. Misalnya sebuah kaos. Kaos ini adalah satu entitas. Namun sebenarnya kaos ini tidak hanya satu entitas, melainkan terdapat entitas turunannya, tergantung dengan variannya. Dapat dilihat di sini contohnya, si kaos ini memiliki varian warna dan ukuran. Warna terdapat pilihan atau opsi putih dan hitam, ukuran terdapat pilihan atau opsi M dan L. Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kaos ini terbagi menjadi beberapa subproduk atau entitas turunan, tergantung dengan variannya. Dapat kita lihat bahwa si kaos ini tidak hanya satu, sebenarnya ada 4 jenis kaos atau 4 subproduk, masing-masing tergantung dengan variannya. Contoh di sini terdapat varian warna color atau warna putih di sini dan ukurannya M dengan stoknya 10. Begitupun yang di bawahnya, warna putih, ukuran L, stoknya 5, hitam, M, stoknya 20, dan seterusnya. Oke, baik. Sekarang kita coba demonstrasikan aplikasinya. Ini halaman loginnya seperti ini. Kita sign in. Oke. Dan ini tampilan dashboard-nya masih kosong, belum ada datanya. Sekarang kita coba isi datanya. Pertama kita coba pilih kategori, kita coba buat kategorinya. Di sini kita klik tombol create di sini. Lalu kita beri nama misalnya fashion. Oke, kita enter saja. Oke, data berhasil ditambahkan. Kemudian setelah kita menambahkan fashion, mungkin kita bisa nambahkan supplier. Kita create misalnya Udin, suppliernya udin@mail.com. Nomornya 0822 1112 misalnya. Jalan Udin 123 4. Kita buat. Oke, supaya bisa ditambahkan. Sekarang kita coba tambahkan barang. Di sini kita create nama barangnya misalnya kaos seperti yang dicontoh sebelumnya, kaos, kategorinya fashion, lalu kita submit. Oke, data berhasil dibuat. Nah, sekarang kita akan coba buat variannya. Kita klik tombol varian di sini, lalu kita klik tombol create di sini. Contohnya misalnya tadi warna. Oke. Ada varian warna. Kemudian ada varian ukuran. Oke. Kemudian selain ukuran, kita tambahkan juga misalnya ada lengan. Jadi ada 3 varian, ada lengan, ukuran, dan warna. Stoknya tergantung dari varian ini. Misalnya yang warna kita tambahkan opsi. Kita klik tombol klik di sini. Misalnya warna ada putih. Oke, kemudian kita coba tambahkan lagi hitam misalnya. Kita klik submit di sini. Kemudian kita ke varian, kita tambahkan ukuran. Ukurannya kita tambahkan misalnya tadi M ukurannya. Lalu kita tambahkan lagi misalnya ada ukurannya L. Oke. Lalu kita ke varian, tambahkan lengan. Lengan kita tambahkan misalnya pendek. Lengan pendek. Kemudian ada lengan yang panjang. Oke.
Nah, dari semua varian ini, kita dapat lihat bahwa lengan terdapat 2 opsi, ukuran terdapat 2 opsi, warna di sini terdapat 2 opsi. Lalu kita bisa klik tombol create subproduct di sini. Kita klik, lalu kita ada konfirmasi di sini. Kita klik saja tombol create subproduct. Oke, sedang diproses. Oke. Nah, kemudian kita dapat lihat di bawah sini terdapat subproduknya atau varian produknya. Di sini ada kaos panjang M putih. Di sini kuantitinya, jumlah stoknya 0. Nah, ini kuantiti totalnya ada 0. Untuk menambahkan barang masuknya, data barangnya kita bisa klik tombol barang masuk di sini. Oke, kita klik create di sini, tambahkan barang masuk misalnya. Misalnya kita ingin menambahkan misalnya kaos dengan lengannya pendek, size-nya L, terus hitam misalnya. Oke, sudah ada. Kuantitinya kita tambahkan 10. Nah, kita misalnya tambahkan not, misalnya tes. Oke, kita submit di sini. Oke, data berhasil dibuat. Jika kita klik buka halaman barang, kita dapat lihat bahwa si kaos ini kuantitinya ada 10. Kalau kita buka lagi, kita dapat lihat detailnya bahwa yang 10 itu ada kaos pendek L hitam. Nah, misalnya kita ingin menambahkan varian baru, opsi baru. Misalnya warnanya tadi hanya ada 2, hitam dan putih. Kita bisa tambahkan lagi warnanya merah, kuning misalnya mungkin. Oke, kita submit. Nah, kita bisa klik lagi varian, lalu update subproduknya. Kita update, dan kita tunggu. Oke, di sini kita dapat lihat, dapat varian baru, ada kaos panjang M kuning. Nah, kuning ada panjang M kuning, panjang L kuning, pendek M kuning, dan seterusnya. Jadi totalnya di sini kita dapat lihat ada 12 varian dari kaos. Oke. Nah, misalnya kita tambahkan lagi barang masuknya, misalnya tadi yang kuning tadi ya. Oke, misalnya kuning. Kaos kuning, misalnya kita tambahkan M kuning. Panjang kuning, misalnya ini ada 15. Kita klik submit saja langsung. Oke, kita lihat lagi, barang ini terdapat 25 kuantitinya. Jika kita lihat detailnya lagi, 25 ini, kita dapat lihat bahwa kaos yang tadi kita tambahkan 15, ada di nomor 1 nih, panjang M kuning. Terus kemudian untuk barang keluar, sama seperti barang masuk, kita tinggal klik tombol klik di sini, lalu misalnya kita tambahkan yang tadi panjang M kuning, kuantitinya yang keluar misalnya 10. Oke, kita klik submit. Oke, ini barang keluar. Jika kita cek lagi, sekarang ada 15. Nah, sisa 5 di sini. Kan tadi sudah keluar 10. Seperti itu. Jika kita cek lagi, kita dapat lihat yang menambahkannya siapa. Nah, ini namanya, nama usernya, adminnya, nama adminnya. Oke. Di sini kita bisa tambahkan user juga, atau admin. Di sini supplier barang. Sekarang kita coba untuk integrasinya dengan aplikasi yang sudah ada. Di sini saya contohkan, saya tambahkan klien, create di sini di bagian API, misalnya namanya google.com misalnya, atau Tokopedia deh, Tokopedia. Oke, misalnya emailnya tokopedia@mail.com, terus domainnya tokopedia.com, IP address-nya misalnya ini. Oke, lalu kita submit. Nah, jika kita buka lagi Tokopedia, nah di sini kita dapat lihat API key-nya. Nah, Tokopedia nanti dia bisa menggunakan API key-nya untuk mengakses data produknya. Di sini kita coba copy ya. Oke,
Oke, API key-nya kita coba lihat di dashboard. Di sini sudah kita lihat di sini barang keluar. Ada ini, barangnya ada 25, barang keluar 10, semua barang ada 12, semua klien ada 1. Seperti itu. Oke, nah ini kita cek API-nya saja. Di sini kita coba lihat data barangnya. Karena di sini kita menggunakan API, tentunya kita harus mempunyai key-nya. API key-nya, oke, contoh seperti ini, kita klik send, dan data yang direspon dari si aplikasi, nah seperti ini. Sukses, namanya kaos, kuantitinya ada 15. Sub-products-nya ada 12. Oke. Oke, sekarang kita coba untuk dapatkan untuk show datanya. Misalnya kita tadi ini ukurannya ID-nya 1, si kaos ini, ya kita lihat lagi kaos. Oke, oh sorry, ya, tokennya ganti. Oke, kita cek lagi data yang direspon. Nah seperti ini, terdapat subproduknya, nama namanya kaos, kategorinya apa, subproduknya dapat kita lihat ada 15 di sini. Nah, dengan kuantitinya yang berbeda-beda. Ada kaos panjang M putih, kuantitinya 10, di sini variannya ada warna putih, lengan panjang, ukuran M. Nah, ini kita juga dengan API-nya ini kita juga bisa search atau search berdasarkan variannya. Misalnya kita ingin mendapatkan kaos yang ukurannya XL, colornya misalnya warnanya sesuai varian ya. Misalnya warnanya di sini contoh yang ada, kita ambil contoh yang sudah ada stoknya. Oke nih, misalnya warnanya kuning. Terus warna kuning, terus lengan panjang. Oke, kemudian ukurannya M. Oke, dengan hanya menampilkan menambahkan varian di sini dengan ID-nya produknya tetap 1, yaitu kaos, kita bisa mendapatkan data produknya. Nah, seperti ini datanya. Kuantitinya 5 berdasarkan varian yang kita coba untuk cari. Nah, ini berguna untuk pengecekan stok barang melalui aplikasi yang sudah ada. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa update stoknya. Misalnya kita coba kuantitinya, produk ID-nya misalnya ID yang ini, misalnya ini ID-nya 10. ID 10 itu kaosnya dia warnanya kuning, lengannya panjang, ukurannya M. ID 10 kita coba ID 10, kuantitinya kita tambahkan 10. Tipenya produknya in, nah itu barang masuk, kita coba send. Oke, sukses. Jika kita lihat ke halaman adminnya, tadi kan barang masuk, kita cek di sini, nah, ditambahkan oleh Tokopedia. Barang masuk 10. Nah, kita lihat dashboard, nah, barang masuk, nah kita bisa lihat. Nah, sekarang kita coba barang keluar. In, out-nya, misalnya yang keluar cuma 5. Kita tambahkan lagi, kita send. Kirim datanya, sukses, kita lihat barang keluar. Oke, seperti ini. Barang keluarnya 5, ditambahkan oleh Tokopedia. Seperti itu. Oke, mungkin hanya ini saja yang saya ingin sampaikan dalam video ini. Semoga dengan adanya aplikasi ini dapat membantu mungkin UMKM atau perusahaan yang ingin mengelola stok barangnya. Dan juga
terintegrasi dengan aplikasi penjualan yang sudah ada. Seperti itu. Oke, baik, saya akhiri video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.